Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil mubadarah ilal a'malis salihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah adalah akhir yang baik. Husnul khatimah adalah happy ending. Setiap kita muslim dan muslimah tentunya menginginkan akhir yang baik ini. Setiap kita, siapapun yang namanya orang yang beriman, pasti menginginkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan memberikan nikmat husnul khatimah ini kepada sembarang manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat husnul khatimah ini kepada orang-orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk meraih husnul khatimah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautihi." Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya bisa beramal soleh. Para sahabat bertanya, bagaimana dia beramal soleh tersebut? Bagaimana Allah menjadikannya bisa beramal soleh? Kemudian Rasul menjawab, Allah memberikan taufik kepada hambanya tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum kematian menjemputnya. Ciri-ciri husnul khatimah melalui hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan. Di antaranya adalah orang yang meninggal di medan perang, orang yang meninggal di medan jihad. Yang kedua, orang yang ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, dahinya berkeringat. Yang ketiga, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang keempat, dia meninggal dunia karena tenggelam, karena tertimpa benda-benda berat, karena mempertahankan harta dan harga dirinya. Dia meninggal karena rasa sakit yang ada di perutnya, mulai dari sakit mah, sakit kanker, usus buntu dan sebagainya. Kemudian juga ciri yang lain adalah ibu-ibu yang melahirkan kemudian meninggal dunia, dan siapapun yang di akhir hayatnya sedang beramal soleh, itu juga salah satu ciri husnul khatimah. Semua ciri itu adalah ciri-ciri yang memang bisa dilihat secara langsung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ciri yang hanya bisa disaksikan oleh seseorang yang akan menghadapi kematiannya, yaitu yang namanya bisyarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Kemudian wa abshiru, berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwa seseorang ketika menghadapi sakaratul maut, dia bisa menyaksikan apakah dia husnul khatimah atau sul khatimah, yaitu dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tempat yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan. Dan kemudian Allah menyatakan keridhaannya
dan hamba pun ridho bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri husnul khatimah yang dirasakan oleh seorang hamba ketika sakaratul maut. Kemudian bagaimana supaya kita bisa meraih husnul khatimah ini? Supaya kita bisa mendapatkan akhir baik di akhir kehidupan kita. Minimal ada 5 yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, seorang hamba harus memperbanyak amal soleh, melakukan amal soleh seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah Allah. Maksimalkan semua perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua amalan-amalan wajib seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Insyaallah, jika ini dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan husnul khatimah, maka yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa salah satu ciri baiknya seorang muslim, seorang hamba adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Terkadang godaan-godaan untuk terus istiqomah dalam kebaikan itu muncul. Apalagi zaman serba canggih, handphone serba oke. Akhirnya kadang manusia terlupakan untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya demi mendapatkan husnul khatimah ini. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan atau meraih husnul khatimah ini adalah, yang ketiga, jangan pernah menyepelekan kemaksiatan yang kita lakukan. Walaupun kemaksiatan itu sedikit mungkin, walaupun kemaksiatan itu sangat kecil. Sebab sesuatu yang sedikit, dosa yang sedikit, maksiat yang kita remehkan walaupun sedikit, ketika dibiarkan tidak taubat kepada Allah, maka dia akan menggunung, akan semakin banyak, dan itu akan menjadikan kita sulit mendapatkan husnul khatimah. Karenanya, setiap kita melakukan kemaksiatan, setiap seorang hamba melakukan dosa, maka salah satunya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyepelekan kemaksiatan, walaupun menurut kita maksiat itu adalah maksiat kecil. Maksiat yang sangat kecil itulah justru kalau dibiarkan akan membukit, menggunung, dan bertambah banyak, sehingga menyulitkan kita mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, supaya kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita, maka kita harus berusaha memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir kepada Allah, itu artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tentunya akan menyebut kita, akan mengingat kita. Fadhkuruni, kata Allah, adzkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Ketika kehidupan kita penuh dengan zikir, artinya kehidupan kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semestinya keseharian kita, aktivitas kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bangun tidur, kita memulai aktivitas kita dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita beranjak masuk kamar mandi, kita pun sebelumnya berdoa. Kemudian keluar dari kamar mandi, kita berdoa. Kita pakai baju berdoa. Kita makan pun berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa. Semua aktivitas kita penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seorang hamba selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang mendapatkan husnul khatimah sangat mudah untuk didapatkannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, supaya kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalah artinya kita berusaha, berikhtiar ingin mendapatkan husnul khatimah, tetapi kita malas berdoa, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usaha itu akan sia-sia. Usaha tanpa doa sia-sia, begitupun berdoa tanpa usaha juga sia-sia. Oleh karena itu, ketika kita sudah maksimal dengan amalan kita, ketika sudah memperbanyak amalan saleh kita, maka tambahkan itu, kuatkan itu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan husnul khatimah di akhir hayat kita. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Insyaallah, ketika kita sering berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu meraih husnul khatimah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian 5 kiat supaya kita mendapatkan, supaya kita meraih husnul khatimah di akhir hayat kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa meraih husnul khatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kami memohon ibadah yang istiqamah. Ya Allah, kami memohon akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.